Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah gerakan baru bisa bertahan, apalagi kalau masih rapuh banget? Nah, kali ini kita akan bahas gimana dua tokoh kunci, Petrus dan Yudas, jadi semacam jangkar buat iman Kristen yang waktu itu masih sangat muda. Mereka ini yang menjaga kapal iman ini biar nggak karam baik dari hantaman badai di luar maupun dari kebocoran di dalam. Oke, jadi ini nih pertanyaan utamanya. Coba bayangin, kita lagi bangun perahu kecil di tengah lautan yang lagi badai banget. Dari luar, ombak gede, yaitu dunia yang gak suka sama kita, terus-terusan ngehantam. Tapi, yang lebih bahaya lagi, ternyata ada kebocoran dari dalam lambung kapal. Ide-ide aneh, ajaran-ajaran sesat, yang bisa bikin kapal ini tenggelam dari dalam. Nah loh, gimana caranya mau selamat? Sebelum kita loncat ke solusi dari Petrus dan Yudas, penting banget buat kita paham dulu seberapa gentingnya sih situasi mereka waktu itu. Ini bukan cuma sekedar, oh lagi masa sulit, enggak. Ini tuh masa di mana eksistensi mereka dipertaruhkan setiap hari. Jadi, coba bayangin deh, diserang dari dua front sekaligus. Dari luar, mereka terus-terusan difitnah, diejek, dianiaya. Tapi, di saat yang sama, dari dalam muncul musuh dalam selimut. Guru-guru palsu yang nyusup dan nyebarin ide-ide beracun yang ngerusak iman dari akarnya. Nggak heran Petrus sampai bilang, ini tuh penderitaan yang hebat. Ini benar-benar pertarungan buat bertahan hidup. Nah, di tengah-tengah badai penganiayaan ini, muncullah sosok Petrus. Dia bukan cuma sekedar pemimpin biasa loh. Dia itu kayak suara harapan yang bisa nembus semua kekacauan. Dia yang ngasih pegangan buat mereka yang udah hampir tenggelam. Dan yang bikin pesan Petrus ini begitu kuat, itu transformasinya. Coba deh pikirin, dari seorang nelayan biasa di pinggir danau, jadi soko guru jemaat. Dia nggak ngomongin teori doang, dia ngomong dari pengalaman pribadinya sebagai saksi mata langsung. Nah ini yang ngasih dia otoritas yang wow nggak terbantahkan di mata orang-orang yang lagi menderita itu. Strateginya Petrus ini cerdas banget. Dia sadar, nggak bisa satu solusi buat semua masalah. Jadi, buat serangan dari luar, surat pertamanya itu isinya buat nguatin, ngasih semangat. Tapi buat ancaman dari dalam, surat keduanya isinya peringatan yang tajam. Beda ancaman, beda juga senjata yang dia pakai. Jadi, gimana caranya Petrus mengubah penderitaan jadi harapan? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Dia ngalihin fokus mereka ke Kristus. Seolah-olah dia bilang, coba deh lihat pengorbanannya yang sempurna. Dan tiba-tiba penderitaan mereka itu jadi punya makna. Bukan lagi sesuatu yang sia-sia, tapi jadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Jadi cerminan dari jalan yang udah ditempuh Kristus sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke jantung teologinya Petrus, penebusan substitusioner. Oke, kedengerannya mungkin agak rumit ya, tapi idenya tuh sebenarnya sederhana dan kuat banget. Gini deh, bayangin ada orang yang nggak bersalah, tapi dia suka rela ngambil alih hukuman buat orang yang bersalah. Nah, itulah yang Petrus ajarkan tentang Kristus. Kematiannya itu bukan tragedi, tapi sebuah pertukaran yang menebus. Inilah fondasi dari semua harapan mereka. Dan ini bukan cuma sekedar ide abstrak di awang-awang ya. Teologi ini benar-benar jadi semacam kompas praktis buat mereka. Petrus nunjukin gimana caranya ini jadi panduan buat hidup dan percaya, apalagi pas lagi ditekan dari kanan kiri. Jadi, di tengah badai itu, apa sih pegangan mereka? Petrus nunjuk ke satu hal, kitab suci. Baginya, ini bukan cuma sekedar buku. Ini adalah firman yang hidup dan kekal. Bukan buatan manusia, tapi diilhami langsung oleh Roh Kudus. Nah, inilah jangkar yang paling kokoh di tengah lautan yang lagi gonjang-ganjing. Dan ini nih, nasihat praktisnya yang brilian banget. Petrus ngebuat satu perbedaan yang penting banget. Dia bilang, kalau kita menderita karena salah kita sendiri, ya wajar. Nggak ada hebat-hebatnya. Tapi, kalau kita menderita karena melakukan yang benar, dan kita bisa menanggungnya dengan sabar, wah, itu baru luar biasa. Itu cerminan langsung dari teladan Kristus. Tapi ternyata penganiayaan dari luar itu bukan satu-satunya ancaman. Justru saat mereka sibuk nahan serangan dari luar, ada ancaman yang lebih berbahaya lagi yang muncul dari dalam. Ibaratnya api yang mulai nyala di halaman belakang rumah sendiri. Dan disinilah Yudas masuk ke dalam cerita. Kalau Petrus tadi tugasnya membangun pertahanan dari serangan luar, Yudas ini justru melancarkan serangan balik. Sasarannya, ajaran sesat internal yang ngancem mau ngeruntuhin gereja dari dalam. Coba deh dengerin pilihan katanya. Berjuang. Dia nggak bilang berbagi atau menjelaskan, bukan. Dia pakai bahasa pertempuran.
Yudas ngelihat kebenaran itu lagi diserang, dan dia manggil semua orang percaya buat jadi pejuang yang aktif ngebelain iman itu. Terus, siapa sih Yudas ini? Kemungkinan besar dia itu saudaranya Yakobus yang artinya dia juga saudara tiri Yesus. Dia nulis surat yang super pendek tapi tajam banget. Tujuannya cuma satu, ngebongkar kedok guru-guru sesat yang nyalah gunain anugerah Tuhan buat pembenaran hidup amoral mereka. Dia ngelihat bahaya ini dan ngerasa nggak bisa diem aja. Terus, gimana cara Yudas nyerang balik? Bukan dengan debat filosofis yang ribet. Senjatanya jauh lebih kuat dan simpel. Dia cuma negesin lagi siapa itu Yesus. Dia ngarahin sorotan balik ke kebenaran paling inti. Yesus itu satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Udah, titik. Dan pilihan kata Yudas di sini itu strategis banget. Dia pakai kata Yunani, despoten, yang artinya penguasa absolut. Buat orang-orang di zaman itu, kata ini punya bobot yang luar biasa. Jadi, pas Yudas nyebut Yesus sebagai despoten, itu adalah sebuah pernyataan yang radikal banget tentang otoritas mutlaknya. Kayak tamparan keras buat mereka yang coba-coba ngeremehin Yesus. Jadi kalau kita lihat, dua-duanya ini saling melengkapi banget kan? Petrus itu ibarat arsitek yang ngebangun benteng dari dalam, ngasih harapan dan ketahanan biar kuat dari gempuran luar. Nah, Yudas itu kayak komandan pasukan khusus yang ngebersihin penyusup dari dalam benteng itu sendiri. Kita butuh keduanya buat bisa bertahan, harapan buat menghadapi musuh di luar, dan keberanian buat menghadapi musuh di dalam. Dan ini semua ngebawa kita ke sebuah pertanyaan akhir yang relevan sampai kapanpun. Tekanan dari luar dan perpecahan dari dalam. Ini kan bukan cuma masalah gereja mula-mula aja, ini tantangan buat setiap komunitas, setiap organisasi, bahkan buat diri kita sendiri. Pelajaran dari Petrus dan Yudas ini jelas, kita butuh dua-duanya. Harapan yang nguatin kita dari dalam, sekaligus keberanian buat ngebelain apa yang kita yakini. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kita ngimbangin keduanya dalam hidup kita masing-masing hari ini?